Pemirsa, Anda masih menyimak sajian hikmah untuk siang hari ini. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda yang telepon di 02716793000, SMS di 0811553.000. Namun sebelumnya kita akan mewawancarai Ibu Siti Aisyah atau Mbak Siti Aisyah. Beliau asli Probolinggo ya, Probolinggo. Ini bagaimana bisa diceritakan awal mula bisa berkenalan dengan seorang mantan preman, bagaimana Mbak Siti Aisyah? Pertama kali saya kenal dengan Mas Iwan itu melalui Facebook. Ya, jadi komunikasi kita itu melalui Facebook. Pertama kali kita dekat itu sebagai sahabat saja. Waktu itu posisi Mbak Siti Aisyah di mana? Posisi saya masih di Singapura. Oh, Singapura? Ya. Oh, sebagai apa di sana? TKW. Oh, TKW. Ya, jaga 2 baby. Oh, jaga 2 baby. Ya. Waktu itu berarti Mas Iwan juga tahu kalau beliau TKW di sana. Iya. Kemudian sampai sedalam apa mengetahui keberadaan atau background Mas Iwan ini sekarang sebagai apa begitu? Karena kan sebelumnya kan saya itu kan minim agama juga. Saya suka kepribadian orang tuh seperti bertato, seni itu memang saya suka. Nah, dari awal di situ saya tidak pernah takut karena di Singapura juga saya kan sudah pernah melihat orang-orang seperti itu, mulai dari penampilan yang di luar kebiasaan atau apa. Jadi saya itu udah nggak kaget. Tapi dari komunikasi saya dengan Mas Iwan itu baik. Iya. Oh, dari perkenalan ini sejauh mana Mas Iwan juga akan menseriusi komunikasi sehingga hubungan menjadi resmi begitu sebagai seorang suami istri? Untuk saat ini ya? Waktu itu. Pertemuan dulu. Ya sebenarnya cuma sahabat, Pak. Karena kan saya belum resmi cerai juga sama istri waktu itu, cuma sahabat Facebook aja. Nah, setelah cerai Aisyah ini pulang dari Singapura ke Indonesia, akhirnya pengen silaturahim, pengen perkenalan untuk lebih jauh. Akhirnya dia punya teman di Sragen, kebetulan rumah saya dekat Sragen, saya datang ke Sragen ke tempat teman dia. Akhirnya dari pertemuan situ tamasya ke Borobudur. Setelah ketemu tamasya ke Borobudur ya masing-masing pulang. Saya pulang ke rumah saya, beliau ke Probolinggo. Nah, dari situ kita hubungan akhirnya kok cocok. Akhirnya waktu itu memang saya sudah cerai. Jadi akhirnya waktu saya kosong ya saya lihat dia bisa ngaji, bisa apa. Saya lihat juga tingkah lakunya baik. Akhirnya untuk keseriusan disitulah saya mulai berpikir cocok gitu. Iya. Yang jelas ada keniatan yang kuat dari Mas Iwan untuk meninggalkan masa lalu, untuk berpindah, untuk bersama orang-orang atau seorang putri yang di situ terlihat kesolehannya begitu ya. Putra-putra tidak merasa canggung dengan kehadiran seorang ibu baru di sini, gitu? Kalau anak-anak saya malah lebih dekat ke dekat sama saya. Sama bapaknya jarang komunikasinya malah. Iya. Usia sudah berapa, Putra? Usia tahun 99 berarti berapa? Melinda 17 ya? 17. Ya, jalan 17. Udah 17 tahun. Semuanya sekolah SMA ya? SMA ya. Nomor 2 14 tahun. Ibu, ketika akan mengenalkan seorang Mas Iwan yang notabene berpenampilan tatoan begitu, bagaimana kesiapan seorang Aisyah? Sebenarnya juga merasa takut karena dari golongan orang tua saya kan Islamnya kan Islam kuat. Ya mulai dari Islam kejawen juga lah. Jadi melihat tampang seperti apalagi di desa. Di desa tempat saya itu kan nggak ada yang bertato atau dari kalangan preman. Mungkin ya premannya cuma minum aja atau yang kecil-kecil, nggak seperti Mas Iwan ini. Tapi saya kekeh karena saya yakin Mas Iwan itu bisa jadi imam yang baik. Karena memang sebelumnya saya meskipun dari kalangan orang yang agamis, tapi saya tuh ndak agamis. Dulu saya masih berpakaian seksi, masih suka semir rambut atau apa, masih suka fashion, masih suka yang aneh-aneh juga.
dulu saya juga pernah sama teman-teman juga pernah merokok juga, juga pernah mencoba segalanya juga. Nah, jadi tapi tanpa sepengetahuan orang tua juga. Tapi karena saya sama Mas Iwan komunikasinya baik, justru Mas Iwan yang pernah ngasih tahu saya perempuan itu seperti apa, begini. Jadi saya tuh merasa yakin kalau Mas Iwan meskipun bertato, punya niatan baik sama saya, ndak pernah menipu saya. Kadang orang berpikir kan, kamu tuh masih belum bersuami, masih perawan, terus dapat suami berduda, tato, preman seperti itu apa enggak rugi? Tapi saya berpikirnya bukan seperti itu. Karena dari sebelumnya Mas Iwan kan udah pernah sholat. Otomatis hatinya juga sebenarnya baik. Dengan berhubungan dengan saya pun dia juga sopan, baik. Jadi saya yakin kalau Mas Iwan. Tapi orang tua masih belum percaya juga. Ya, baik. Baik, Mas Iwan kembali ke Anda. Mas Iwan ini kemudian kemarin bisa hadir ke pengajian MTA. Ini ceritanya bagaimana? Pertama kan dengerin radio setahun yang lalu ya Pak. Terus saya penasaran, pengen lihat Pak Sukino. Tapi langsung cocok dengerin itu? Langsung. Enggak Pak, prosesnya begini loh Pak. Ada 3 channel. Yang satu itu, ya saya bukannya kok sombong ngerti agama, enggak ya Pak. Tapi kan saya pernah membaca A sampai Z di penjara itu. Jadi puasa. Banyak yang pertanyaan, Pak kalau lihat TV itunya sampai keluar itu batal. Dia bilang enggak batal asal enggak menyentuh tangan. Lah ini gimana puasa, jelas-jelas menahan nafsu. Tapi dari versi MTA selalu menjawab, setelah menjawab diterangkan dalilnya. Nah disitulah saya cocok dengan apa yang saya baca waktu itu di penjara. Akhirnya saya srek ke MTA. Nah begitu lihat Pak Sukino saya kaget Pak. Lah kok jantan gaul seperti bapak saya kumisan. Kalau ustadz itu kebanyakan kan jenggot, pakai jubah. Ini Pak Sukino lain. Saya makin penasaran. Setiap acara Pak Sukino saya tonton. Tapi semua yang disampaikan tegas bener. Akhirnya saya ikut cabang Miri 2 itu. Maksudnya jantan gaul itu bagaimana diterangkan? Ya seperti gimana ya Pak ya? Orang kalau di umum gitu kayaknya enggak nyangka kalau beliau itu seorang ustadz gitu. Makanya kan orang menilai itu kan ya bener yang dikatakan orang. Kalau orang menilai dengan cuma jenggotnya atau dengan jubahnya, orang mungkin banyak tertipu. Karena banyak Pak, bukan saya menjelek-jelekan Habib Kiai apa enggak. Teman saya yang punya diskotik semua haji. Di Surabaya Habib tukang minum sama saya. Bahkan ya saya enggak mau jelek-jelekin orang, ini bicara fakta saja. Makanya orang ya benar juga. Menilai orang tuh jangan dari penampilan. Harus kita kenal dulu lama apa kita baru bisa kasih kesimpulan gitu, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan orang dengan adanya teman semua nonton saya begini enggak menyepelekan saya lagi karena masa lalu saya jelek, tapi insya Allah saya akan jadi orang baik. Insya Allah. Ya. Mas Iwan kemudian tidak datang ke MTA Pusat dulu, tapi langsung bergabung di Miri. Ya, karena waktu itu saya belum bisa ngilangin rokok, Pak. Nah, begitu ada ketentuan dari pusat kan, bagi siapa yang belum bisa menghilangkan rokok, jangan ikut ngaji dulu. Nah, di situ saya malah komplain sama Pak Sukino. Gimana sih saya ini mau ngaji di depan TV Mas. Saya melo-melo Pak Sukino, tapi di depan TV Pak. Untung nggak di depannya, kalau di depannya saya kan mungkin gimana saya masa mau berniat baik nggak boleh. Tapi saya pikir-pikir kalau persyaratan mau diapain. Nah disitulah saya bikin kesimpulan, saya pilih rokok atau pilih ngaji. Akhirnya hati saya kekahin bahwa saya pilih ngaji, saya karena pengen tobat, akhirnya saya hilangin semua. Bahkan narkoba semuanya mudah Pak. Triknya ya cuma satu, asal niat pasti bisa. Gitu. Kenapa harus tadi sempat ribut di depan TV kalau begitu? Iya, sempat ngocak-ngocak. Toh akhirnya juga mudah. Iya. Karena kan mana mungkin saya ngerokok harus dihilangin gitu. Akhirnya bisa. Mudah. Ya, baik, kita buka kesempatan di telepon 0211 679 3000, SMS di 08112 553 000. Ya. Kita buka untuk SMS. Kita buka telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
Lalu warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Putus-putus Pak, maaf. Diulang. Masih putus-putus? Halo? Ya, mungkin putus dulu. Baik, kita buka dulu untuk yang ada di SMS. Dari Pak Gimin di Lem Pojok Nogosari, bagaimana ceritanya bisa tertarik pada MTA tadi? Padahal Bapak begitu ditakuti orang sehingga mudah cari uang, sedang orang ngaji banyak tantangan. Berapa tahun Bapak ikut ngaji? Apa keluarga sudah ngaji? Di cabang mana? Ya, ini mungkin yang pertama tertarik pada MTA karena tadi membandingkan ya. Ya, Membandingkan dari isian-isian tadi, ternyata yang dipilih Pak Iwan ini ada di sini. Pilih yang MTA. Kemudian padahal begitu Bapak nah ini, padahal Bapak begitu ditakuti orang, begitu mudah cari uang, sedangkan orang ngaji banyak tantangan. Selama ini Mas Iwan ini sudah mengetahui, sudah diketahui bahwa latar belakangnya seperti ini, bahkan orang sudah pada tahu. Ya. Sekarang dengan Mas Iwan ini ngaji di MTA, bagaimana pandangan orang dengan orang terkenal ini? Ya terserah mereka sih Pak. Mau mereka mengatakan saya bagaimanapun terserah, yang penting niat saya lillahi ta'ala, tulus gitu. Justru karena keberanian saya di desa saya itu, setiap ada acara MTA akad pagi itu saya nyetel radio, ibarat kata sini 10 kilo tuh orang dengar. Saya ikut dakwah, maksud saya bukan saya mau apa, saya pengen ikut dakwah juga, menyampaikan apa kebenaran itu gitu. Ya. Dan apakah keluarga sudah ikut juga ngaji di cabang? Keluarga ya cuma istri ya? Kalau lainnya belum bisa. Putra-putra? Putra kadang-kadang dengerin aja, dengerin ikut aja. dengerin. Saya haruskan ikut dengar. Ya. Kemudian di sini kan Mas Iwan masih memiliki orang tua juga. Ya. Pasti juga merasakan perubahan yang ada pada diri Mas Iwan. Justru sekarang udah jauh Pak. Ya karena kan beda paham tadi. Ya risikonya memang kalau di MTA memang begitu. Kalau untuk orang-orang zaman dahulu itu kan hanya menurut ngikutin orang-orang yang dahulu juga gitu. Akhirnya saya sama orang tua ada agak renggang karena saya ngaji di MTA ini. Tapi udah risiko saya. Iya. Dan itu ujian buat Mas Iwan ya. Iya. Kita buka telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dari Pak Samsi. Oh, Pak Samsi. Ya, silakan Pak Samsi. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanggapi tentang Mas Iwan. Karena apa? Mas Iwan kan yang paling takut pas Maaf tidak jelas, Pak Samsi. Pak Samsi. Ya. Pak Samsi kurang jelas, pelan-pelan saja. Ya. Ini saya mau komentari Mas Iwan tadi, kenapa kok bisa menjadi orang yang jahat yang nomor 1? Karena dia bilang menjadi yang nomor 1. Ini saya jelaskan kenapa menjadi penjahat yang belakang Mas Iwan itu apa? Dan kenapa menjadi orang baik? Kenapa yang bisa mendorong di seorang yang baik? Ini saya dari awal, saya ini terharu dari cerita Pak Iwan. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak Samsi. Memang suaranya beliau seperti seorang putri ya. Iya. Yang jelas tadi mengetahui bahwa Mas Iwan ini pernah menjadi penjahat nomor 1 begitu katanya. Ya. Tapi habis itu saya tidak begitu terdengar. Mungkin Ibu mendengar dari beberapa yang... Kenapa bisa jadi orang baik, dorongannya itu dorongannya apa? karena apa? Motivasinya. Ya karena dapat hidayah dari Allah tadi Pak. Awalnya sih saya karena diberikan kebangkrutan itu. Dan setelah di kampung susahnya, begitu tadinya mudahnya dengan nyari uang, begitu di kampung begitu susahnya saya cari uang, dan setelah tidak punya itu disisihkan sama orang-orang. Nah disitulah saya bertekad membuktikan ke mereka bahwa saya akan bangkit lagi dan saya bisa gitu. Dengan
karena saya juga ada dasar agama, jadi dengan saya berdoa kepada ya Allah, sholat yang tekun, akhirnya ya saya sampai sekarang bisa bertahan. Alhamdulillah enggak gila aja, alhamdulillah saya Pak. Iya, kita buka lagi untuk telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Iwan tolong dalam bertobatnya jangan main-main agar hidayah selalu tercurah. Ini dari Mas Muhammad Gunung Kidul. Beliau menyemangati seperti itu ya. Kemudian Mas Iwan salut banget, semoga selalu bisa istiqomah. Kemudian dari Adit di Suruh Salatiga, Mas Iwan Anda orang yang beruntung. Bisakah Anda mengajak teman Anda untuk bertobat begitu, teman-teman yang masa lalu ini yang dimaksud begitu? Begini ya Pak, kalau untuk tobat itu sebenarnya kan dari hati, tidak mudah Pak. Kalau seperti ya ngaji itu kan mudah Pak. Semua orang bisa ayo ngaji, gitu. Tapi kan prakteknya itu kan yang susah, yang mengamalkannya susah. Kalau mengajak kita ya saya mengajak, sering menasihati apa, tapi kan kita ini kan hanya sebatas bisa mengajak saja, keputusan kan ada di mereka gitu Pak. Ya saya sih hanya berdoa semoga teman-teman saya semua suatu saat akan menjadi seperti saya. Iya. Atau juga bisa disampaikan bahwa tolong simak Radio Persada atau TV MTA begitu, karena Mas Iwan berawal dari situ awalnya juga. Iya. Kita buka teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Haryanto. Pak Haryanto. Pak Haryanto di mana Pak Haryanto? Ya, Mas dan Pak Iwan. Ya. Kalau itu Mas dan Bu Aisyah ya. Ya, Bu Aisyah dan Mas Iwan. Nah, ini mungkin kalau kategori umur ini umur saya tanggal dan tahun berapa? Sekarang tinggal di mana? Berikut kajian Anda di mana? Oh iya. Mungkin selama itu pernah berhasil yang besar Netflix yang lain atau gimana? Kok kurang jelas ya Pak ya? Yang terakhir. Apa hidayah ya? Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Arianto, di mananya saya juga kurang paham tadi bahwa ditanyakan Mas Iwan ini umurnya berapa begitu. Kemudian ngajinya di mana gitu. Umur 41. 41. Jalan 41, ngaji di cabang Miri 2. Cabang Miri 2. Ya. Iya. Kalau tinggalnya di Miri Desa Mudro, Kelurahan Desa Soko. Mudro, ya. Ya, kita buka berikutnya di SMS dari Mas Bayu di Tangerang. Mas Iwan, dulu saya tinggal di Tambora, Jembatan Besi, Jakarta Barat. Saya tahu benar tempat-tempat rawan kriminal di sana. Banyak dikuasai kelompok Jepara dan kelompok Flores. Apa Mas Iwan kenal pada nama-nama tokoh mereka? Tapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi, entah pada kemana. Bisa sampaikan? Ya kalau nama satu persatu mungkin Pak ya saya nggak akan ingat karena seperti gini lah Pak contohnya Pak Sukino itu kan dikenal 8.000 orang yang hadir kan nggak mungkin juga Pak Sukino akan mengenal satu-satunya gitu. Kalau berhadapan mungkin baru ingat nama gitu sih. Betul. Jadi kalau anak buah gitu mengenal pimpinannya siapa itu tahu, tapi kalau bapak buah ketuanya itu melihat siapa ini itu tapi emang bener Pak yang megang itu kebanyakan tukang pukulnya Jepara, Demak itu. Iya, baik. Kemudian alhamdulillah saya ikut senang Pak Iwan sudah sadar. Sangat beruntung mempunyai istri solehah. Ada keinginan tidak menyadarkan teman-teman sesama agar semua sadar. Saya juga salut pada istri Pak Iwan. Mendengar cerita Pak Iwan saya tidak bisa membayangkan. Semoga Pak Iwan sekeluarga bisa istiqomah dan bisa menyadarkan teman-teman. Dari Butri di Boyolali. Sewaktu di Kalijodo pernahkah anak-anak Pak Iwan bertanya yang membuat hati bergetar, menitikkan air mata? Tidakkah berpikir suatu saat akan meninggalkan semua itu? Begitu. Monggo mungkin bisa ditanggapi. Sewaktu di Kalijodo pernahkah anak-anak Pak Iwan bertanya yang membuat Pak Iwan wah ini pertanyaannya saya tidak mampu menjawabnya gitu. Anak-anak tidak ada yang tahu. Kalau anak-anak ada yang tahu. Saya tahunya mereka aku
bapaknya tuh seorang bos gitu aja. Bos Kalau- apapun juga nggak tahu ya Nggak tahu. waktu itu. Ya. Kalau sekarang bos Gibson gitu ya. Iya. misalnya. Kalau di Jakarta taunya juga Kontraktor. bos saja, kontraktor gitu. Terus cuma yang taunya temen saya tuh nggak ada yang tampangnya bener, pasti semua tatoan, kelihatan gitu aja. Kalau teman-temannya nakal tahu, cuma kerjanya apa nggak tahu. Dikali jodohnya nggak tahu. Iya. Kemudian dari Pak Aditya Lesai di Bener Meriah Aceh, Mas Iwan, bagaimana Anda awal-awal dapat hidayah? Oh, ini sudah tadi dijawab ya. Ya. Untuk Mbak Siti, tahukah Anda Mas Iwan ini preman besar? Sudah tahu ya, karena Sudah ternyata tahu pastinya, udah dari A Iya. sampai Z. dari beliau kontak-kontakan di FB itu ternyata Mas Iwan seorang yang jujur menyampaikan Jujur. kepada istrinya ini. Saya pun Ki- Kita buka lagi penelpon yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Dari Pak Nardi dari Tunggalan. Pak Nardi dari Kedunggalar. Ya, Silakan Pak Nardi. ya saya terima kasih. Sangat salut sama Mas Iwan. Saya teringat zaman saya ketakutan. Zaman apa Pak? Teringat zaman apa Pak? Saya teringat zaman saya di Jakarta. Oh ya? Ya, itu memang saya tempatnya di situ. Apa Mas Iwan itu tahu? Itu preman Priok yang namanya Erik Sunarno. Itu mantan Kopassus. Mantan apa Pak? Mantan Kopassus. Ya? Mantan Kopassus itu menguasai preman Priok. Itu sebagai kakak saya. Kalau Mas Iwan mengatakan preman itu, saya teringat kakak saya, mas saya, itu waktu saya di Jakarta itu. Ya. Nah, saya sangat takut sama Mas Iwan, bisa sadar, bisa mendapat hidayah kepada Allah. Nah, saya pengennya itu mas saya itu pengennya bisa sadar Mas Iwan Ya, ya, ya. seperti itu. Ya. Tolong Mas Iwan kalau tahu itu namanya Erik Sunarno, itu mantan Kopassus, itu preman Priok. Di tempatnya di belakang di Dharma PT Dharma. Ya, baik Pak Haryanto. Ya, Baik, terima kasih. makasih. Ye, Assalamualaikum. Ya, Mas Nardi di Kedunggalar tadi menyampaikan bahwa dia memiliki kakak namanya Erik Sunarno juga. Ya, itu katanya juga apakah kenal dengan Mas Ya Iwan? kalau preman-preman wilayah gitu kebanyakan nggak kenal sih Pak. Ya. Tapi kalau mungkin pas dia pernah masuk penjara atau apa pasti mengenal, tahu, ya. mengenal atau mungkin tatap muka. Jadi nama itu nggak bakal saya ingat satu persatu. Ya. Yang pasti karena didaulat ya waktu Ya. di Terus Bui tadi. dia itu punya nama itu tahun berapa? Ya. Mungkin saya kan udah di mana kan nggak tahu. Betul. Jadi ada angkatan preman juga ternyata. Ya, ya enggak, iyalah Pak pasti itu. Ya. Zamannya Anton Medan pasti saya nggak kenal kan gitu. Nah, Johnny Indo gak kenal ya, Pak. Ya. Ya, karena itu angkatan lama gitu. Ya. Ya, kemudian dari Pak Yusuf Bustoni Gamping juga bertanya bagaimana ceritanya bisa kenal MTA, tadi juga sudah disampaikan. Mas Iwan selamat. Waduh, ini kayaknya nggak pas nih ya pertanyaannya, karena merasa sebagai preman di komplek berarti ada seperti di sana leluasa mencicipi wanita begitu. Tadi disampaikan begitu ya. Ya. Apapun itu adalah masa lalunya. Masa lalu gitu. ya. Kemudian Mas Iwan telah mendapatkan hidayahnya, semoga tetap istiqomah. Kemudian dari saudara-saudara muslim kita, dan semoga Mas dan Mbak bisa jadi figur untuk saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Dari Yoni Wibowo di Kerawang, tiang Sragen asli. Oh, ini sama-sama orang Sragen tapi merantau di sana. Sekarang apakah ada juga bujuk rayu dari teman-teman dahulu untuk kembali seperti dulu dari Bu Roro di Pontianak begitu? Waktu banyak ya. Banyak yang telepon minta, ayo Mas rampok sekali lagi aja. Tapi waktu belum saya sadar ya Pak, waktu belum mengenal MTA, waktu saya masih merintis dari tukang tato itu, namanya Tarji.
Itu preman Jawa Tengah paling Besar. terkenal ya, keluar masuk penjara ngerampok. Teman saya satu sel bahwa begini banget lah Pak sama saya. Tapi sudah saya enggak mau dan akhirnya saya nasihatin dia, udah cukup lah Mas, saya bilang gitu. Iya. Banyak sih Pak. Iya, kemudian ya sepertinya hanya sampai di sini Pak Mas Iwan dan Mbak Siti Aisyah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang telah disampaikan ini akan memberikan satu motivasi kita. Meskipun dosa kita sebesar apapun, tatkala kita memang bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha, insya Allah kita akan diberi ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tetap bisa istiqomah dalam mengaji, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Salam untuk putra-putra yang ada di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian hikmah untuk hari ini. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.